Halo teman-teman semua, kembali lagi bersamaku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang state management block. Jadi ada yang namanya block consumer nih. Nah, apa nih maksudnya nih? Consumer gunanya buat apa nih widget? Jadi kita coba buat nih. Jadi sini ada project baru, kita hapus saja semuanya. Jadi kita buat latihan juga ya. Stateless misalnya kita buat aplikasi sederhana gitu ya. Bentar. Material app. Mana dia? Nih. Nanti home itu kita pasang homepage, jadi kita buat di satu file aja ya. Sebenarnya ini buat latihan biar teman-teman lebih mudah mengikutinya. Homepage. Nah, jadi nanti di sini nge-returnnya scaffold. Jadi ini biasa aja ya, app bar kosong aja, nggak usah pakai title. Karena ya udah buat latihan doang. Badinya kita bisa pasang center. Di sini ada di tengah-tengah itu widget text misalnya angka 0 gitu misalnya. Kita buat size nya juga text style, kita ubah size nya jadi 35 ya. Kita save. Nah nanti kayak gini ya. Nah di sini di scaffoldnya itu ada floating action button buat incrementnya. Kita nanti floating action button kita panggil on press nya nanti dulu, kemudian inian ya, apa namanya, childnya ya, kita kasih icon titik add. Dah kayak gini aja dulu. Jadi nanti idenya ini kita bisa klik. Nah kita akan merubah angka ini. Jadi kita buat dulu kelasnya ya. Nah sebelum buat kelas jangan lupa teman-teman pasang Flutter block di sini. Jadi kita pasang dependensi Flutter blocknya dulu. Di sini kita namanya counter block misalnya. Kita mengextend qubit aja deh. Kita pasang qubit aja biar gampang ya. Ini tipe state-nya apa? Integer. Nah kayak gini. Nah counter qubit ini butuh ini inisial datanya, kita pasang di supernya aja 0, dan ya udah kita bikin increment. Nanti di sini nge-return, kita emit dulu, nge-return state-nya itu kita tambahin 1. Jadi deh ini increment 1 ya. Nanti di sini jangan lupa kita bungkus dia dengan block providernya dulu, kita siapin ya. Apa yang kita siapin? Kelasnya. Jadi kita di sini nge-create sebuah kelasnya, counter block. Oke, udah jadi, kita save. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai deh. Kita menggunakan shortcut aja ya. Context titik read ya. Read dari apa? Read dari kelasnya counter block misalnya. Bentar. Counter block. Kita save. Nah, udah. Kita coba dulu deh ini kenapa nih keluar nih. Kita run dulu, run without debug ya, tungguin aja. Nah ini udah nih ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ketika ini kita berubah, kita bungkus dulu dia dengan block builder ya, biar dia bisa kedetek. Block builder dari kelas apa? Counter block sama tipe state-nya integer. Nah nanti di sini ada buildernya, kita pasang ini, kita nge-return ini teksnya. Nanti state-nya kita udah dapet, kita pasang di sini. Save, kita refresh. Jadi ini kalau di increment, nah kita save, kita refresh, klik. Nah ini kenapa nih? Kok nggak nge-build jadi ya? Block provider counter block. Block provider counter block udah kita bungkus. Di sini block builder counter block integer buat dapetin state-nya nih. Kemudian angka udah benar. Read counter block, ini nih increment nih, kita tambahin ya. Kita refresh, kita klik dia. Nah udah bisa nih. Nah kita sebelumnya kita sudah membahas block listener nih. Jadi kondisi ketika misalnya dia di atas 10, nanti dia akan menampilkan snack bar misalnya atau apapun lah. Jadi block builder ini kita bungkus lagi dengan widget namanya block listener ya. Ini materi sebelumnya nih, dia sama nih, dia nggak butuh ini tag ini, dan dia ada yang namanya listener. Nah listener ini kita bisa misalnya scaffold messenger deh, kita tampilin snack barnya
snack bar biasa. Kontennya itu kita pasang widget text, nanti kita tulisannya di atas 10 loh. Oke, kita save, kita coba refresh. Oh ya, ini kita kasihin ini ya, kondisi ketika state-nya itu lebih dari 10 maka ini akan dipanggil. Kita save, nah kita refresh. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, 9, 10, di atas 10. Nah, di atas 10 loh. Di atas 10 lagi. Nah, ini snack bar kita kasih durasi deh. Duration. Kita kasih dia 300 mili-detik. Ya, biar cepat. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 9, 10, kita klik di atas 10 loh. Di atas 10 juga, di atas 10 juga, dan seterusnya. Nah, ini penggunaan block listener yang kita bungkus block buildernya, kita bungkus dengan block listener. Nah, sebenarnya ada widget lagi buat gabungan dari listener sama builder. Ada yang namanya block consumer. Block consumer. Mana nih? Oh, nggak ada. Oh, kita child dulu deh. Atau enggak, ini kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu. Ini kita bikin sebuah child namanya block consumer. Nah, ini dia nih. Nah, dia tuh merupakan ada builder, ada listener. Jadi kita udah nggak usah repot-repot bikin listenernya, bikin buildernya. Udah langsung masukin di sini aja. Misalnya buildernya nih butuh apa? Ini builder ya kan? Ini ntar dia ngebuild di sini. Dia ngebuild di sini. Dia ngebuild apa? Nah, listener juga kayak gitu. Udah disiapin dia di sini. Jadi nanti di sini kita nge-listen apa. Nah, di sini ini ada listener ya. Kita pasang di atas saya dulu deh. Kita pasang di sini. Listener dari apa nih? Nah, ini state-nya juga tipenya apa? Nah, ini kita tag-nya kita gunain juga nih. Kita copy, kita masukin di sini. Jadi state-nya ini bentuknya integer. Listener sama builder-nya udah disiapin. Udah gabungan. Jadi block consumer ini adalah gabungan dari block listener dan block builder. Jadi udah langsung pakai aja. Ini kan listenernya ini ya. Ini kita cut aja nih. Kita masukin ke sini. Nggak usah repot-repot bikin block listener. Udah ada dia. Ini jangan lupa di uncomment. Kita save. Nah, builder yang sekarang. Builder yang mana? Yang ini ya. Text nih. Kita cut. Kita masukin ke sini. Return jangan lupa. Return ini. Ini kita lepasin. Oke, ini udah jadi. Nah, jadi penggunaan block consumer ini udah sama aja ya, kayak kita udah pasang block listener dan kita pasang block builder. Jadi biar nggak repot-repot kalau kita gunain dua-duanya, kita pasang block consumer aja. Nah, ini nggak perlu nih jadinya. Ini sama aja ya kondisinya. Kita refresh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, 9, 10, 11. Oke, udah bisa. Nah, gitu. Ini penggunaan block consumer ya. Nah, sebenarnya block consumer ada lagi nih, ada build when sama listen when. Apa nih maksudnya? Misalnya gini, build when. Jadi ini tipenya boolean ya. Jadi dia mereturn true atau false. Nih, kita dapat previous sama current. Nih. Jadi di sini kita dapat integer current sama previous. Nah, ini kita coba print dulu deh. Misalnya previous, nilai previousnya. Terus ada current. Kita cek dulu nilai currentnya ya. Kita save. Dia harus nge-return ya. Misalnya kita return false dulu deh. Jadi tipenya boolean ya. Ini penggunaannya buat apa nanti kita cek. Kita coba cek di bawah konsol, kita refresh. Nah, di sini kita dapat nih. Nah, tapi ini nggak nge-rebuild nih. Dia nggak nge-rebuild. Padahal state-nya ini kita klik nih. Jadi sebelumnya 2, sekarang state-nya jadi 3. Harusnya ini 3 nih state di sini. Yang state ini nih 3 semua nih. 4, 5 dan seterusnya nih. Tapi ini nggak nge-rebuild. Nah, di atas 10 aja udah bisa nih. Di atas 10 ya. Nah, tapi ini nggak nge-rebuild. Kenapa? Karena kita mereturn false. Coba nih. Jadi kita bisa kondisi di sini. Kita akan nge-build ketika, ini artinya kita akan nge-build ketika kondisi misalnya dari yang sekarang currentnya itu
lebih dari 5 deh. Nah, baru kita nge-rebuild. Caranya kita nge-return true aja di sini. Kalau dia lebih dari 5, kita akan nge-build. Kita refresh coba. Refresh 0 1 nih, tapi nggak rebuild. 2 3 4 5 pas ke 6 nih di rebuild nih. 6. Nah, jadi penggunaan build when itu kita akan nge-build apa? Nge-build ini text, tapi kondisinya ketika dia di atas 5 state-nya. State yang current ya. Terserah ini gunanya previous. Kalau misalnya nggak dipakai ya udah nggak usah dipakai gitu. Ini nggak usah dipakai nih. Nggak usah dipakai, nggak apa-apa gitu ya. 6 2 4 5 6. Nah, ini nggak usah dipakai nih bisa. Nah, ini adalah build when. Nah, kemudian ada yang namanya listen when. Dia penggunaannya sama sebenarnya. Dia mereturn ini apa nih? Kita coba print aja nih, kita copy. Di sini kita komen dulu ya. Dia kita return false ya. Kita save, kita refresh. 0 1 2 3 4 5 6 berubah ya. Karena kita bikinnya di sini build when currentnya di atas 5 atau 6 ya, mulai dari angka 6. 7 8 9 10. Kita klik 11. Nah, nggak muncul nih. Padahal ini ketika dia di atas 10, dia munculin ini. Nah, gimana tuh? 11, 12 dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya kondisi-kondisi seperti ini, itu kita pasangnya di sini. Kita copy di sini nih. Jadi, kondisi ketika currentnya itu di atas 10, nah kita akan nge-listen return true. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau kondisinya di atas 10, ya udah kita nge-listen when ini. Jadi kita akan menampilkan ini. Jadi ini udah nggak perlu lagi nih algoritma kayak gini nggak perlu lagi. Jadi kita langsung nge-rebuild kayak gini. Jadi kalau di atas 10, dia langsung ngejalanin. Karena di sini nge-listen when ini dia nge-return true. Jadi dia akan ngejalanin listenernya. Seperti itu teman-teman. Kita refresh coba, kita ulang lagi. 0 1 2 3 4 masih kosong ya. 5 karena pas di 6 lebih dari 5 dia baru nge-rebuild. Build when 6 gitu misalnya. 6 7 8 9 10. Nah, pas 10 di sini udah currentnya 10, di atas 10 nih kita return true. 11, 12, 13. Nah, gitu. Jadi kita bisa menggunakan logic jangan di listener, tapi logic di listen when. Mungkin ini pembahasan tentang block consumer ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.